Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas web programming yang kedua nih. Ini tim aku, namanya pertama Abdul Robiha, NIM-nya itu 12190010. Yang kedua ada Gatot Gidoyo 12190923. Terus ada aku sendiri nih, Wahyu dan Lestari 12192281. Nah, yang keempat ada Bapak Wahyu Suwiknyo 12191820, dan yang kelima ada Bapak Widadi 12190839. Nah, aku ingin mempresentasikan siswa akademik kampus.id Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, yang pertama, perkembangan ada latar belakang nih. Perkembangan teknologi yang semakin maju di era globalisasi seperti sekarang ini menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal berkomputerisasi bagi semua kalangan, baik dari segi pendidikan maupun dalam dunia bisnis. Saat ini, komputer juga dapat digunakan sebagai pengolah data dunia pendidikan, kesehatan, pemerintah atau swasta maupun dalam bidang yang lainnya. Komputer juga dapat digunakan sebagai media pencarian informasi untuk mempermudah kerja dan kinerja orang yang menggunakannya. Perkembangan teknologi yang semakin maju di era globalisasi seperti sekarang ini nih, menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal berkomputerisasi bagi semua kalangan, baik dari segi pendidikan maupun dalam dunia bisnis. Saat ini komputer juga dapat digunakan sebagai pengolahan data dalam dunia pendidikan, kesehatan, pemerintah atau swasta maupun dalam bidang yang lainnya. Komputer juga dapat digunakan sebagai media pencarian informasi untuk mempermudah kerja dan kinerja orang yang menggunakannya. Nah, sistem akademik memungkinkan mahasiswa untuk melihat dan mengolah data perkuliahan mereka. Data-data tersebut antara lain berupa nih biodata mahasiswa, daftar mata kuliah, daftar jadwal kuliah, daftar dosen, informasi transkrip nilai, informasi KHS, kartu hasil studi, informasi dan pengisian KRS, kartu rencana studi. Semua data-data tersebut dapat mahasiswa lihat dan akses melalui situs sistem akademik. Nah, yang ketiga ada rumusan masalah dan solusi. Bagaimana aplikasi sistem informasi siswa akademik pengolahan data kampus akan dibuat secara terkomputerisasi agar mempermudah penyimpanan data dan penginputan data mahasiswanya. Nah, terus aku ada solusinya nih, tujuannya. Tujuan yang pertama itu untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai penggunaan sistem informasi akademik online. Nah, yang kedua untuk mengetahui kendala masalah apa saja yang dihadapi dalam menggunakan sistem informasi akademik online. Manfaatnya itu dapat mengetahui bagian penggunaan sistem akademik online, dapat mengetahui bagaimana pemanfaatan sistem akademik online. Ya, makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Widadi dengan NIM 12190839. Saya dari kelas 12 3B03 ingin menjelaskan mengenai tugas web programming 2, yaitu use case, diagram, sistem informasi akademik kampus. Kalau kita lihat di diagram tersebut, kita mempunyai dua aktor. Yang pertama disebut dengan admin, yang kedua adalah dengan aktor tersebut dengan user. Kemudian dari masing-masing aktor tersebut ya masing-masing mempunyai 3 use case yang dihubungkan dengan ketiga garis lurus, yang mana kalau kita lihat di sini adalah admin mempunyai 3 use case, yaitu memproses data
informasi yang pertama. Yang kedua, menganalisa data mahasiswa. Yang ketiga adalah mengelola data nilai. Kemudian untuk si user sendiri juga mempunyai 3 use case. Yang pertama adalah mengisi ataupun mengubah biodata. Yang kedua adalah use case melihat informasi data mahasiswa. Yang ketiga adalah melihat data nilai. Kemudian untuk admin sendiri, dia juga mempunyai data tambahan ataupun yang disebut dengan extend. Oleh karena itu, dari ketiga use case yang dimiliki oleh aktor admin tadi mempunyai data tambahan yang disebut dengan extend, yaitu use case dari data informasi mempunyai data tambahan dari mahasiswa. Kemudian untuk use case data mahasiswa mempunyai tiga data tambahan, yaitu mengelola KRS, lalu program studi, kemudian mata kuliah. Kemudian untuk use case mengelola data nilai mempunyai 4 data tambahan, yaitu KHS, input nilai, transkrip nilai, ataupun jurusan. Ini ditandai dengan tanda garis lurus putus-putus yang tanda panahnya menuju ke use case utama. Kemudian untuk masing-masing aktor, yaitu admin ataupun user tadi, dia mempunyai data include yang posisinya adalah di check-in. Ini adalah fungsinya untuk sebelum memanggil data masing-masing data itu harus melakukan check-in ataupun dengan data include. Demikian penjelasan dari kami mengenai data use case diagram sistem informasi akademik kampus. Terima kasih. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Suiknyo dengan NIM 12191820. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dari project web yang kelompok kami buat, yaitu tentang siswa akademik. Yang pertama ada activity diagram login admin, di mana admin di sini pertama adalah memulai activity-nya, kemudian admin membuka halaman login yang disiapkan oleh sistem. Selanjutnya admin memasukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, admin mencet tombol login dan sistem mengirim data ke database. Apabila datanya salah, maka akan ditampilkan pesan username dan password salah pada halaman login. Apabila benar, akan diteruskan ke halaman admin atau dashboard. Setelah itu, admin bisa logout. Selanjutnya, activity diagram jurusan. Admin mulai atau sudah posisi login, kemudian admin memilih jurusan. Selanjutnya, sistem menampilkan informasi jurusan. Setelah informasi jurusan ditampilkan, admin akan memilih tambah jurusan atau tidak. Apabila ya, maka sistem akan menampilkan form input jurusan. Setelah form input jurusan ditampilkan oleh sistem, maka admin mengisi jurusan yang akan diisi. Setelah jurusan diisi,
admin menyimpan jurusan dan data dikirim oleh sistem dan ditampilkan jurusan yang sudah diisi. Apabila admin tidak menambah jurusan, maka lanjut ke edit jurusan. Apabila admin ingin mengedit jurusan yang sudah ada, maka sistem menampilkan form update jurusan. Selanjutnya, admin mengedit jurusan yang sudah ada dan diupdate. Kemudian data yang sudah diupdate dikirim ke database dan ditampilkan oleh sistem, yaitu jurusan yang diupdate. Apabila admin tidak mau mengedit jurusan, maka ada pilihan untuk menghapus jurusan. Apabila admin ingin menghapus jurusan, maka sistem akan menghapus jurusan dan selanjutnya menampilkan jurusan yang sudah dihapus tadi. Apabila tidak, maka activity diagram selesai. Selanjutnya, activity diagram prodi. Admin memulai aktivitas, kemudian admin memilih prodi. Selanjutnya, sistem menampilkan informasi prodi. Di tampilan informasi prodi ada beberapa pilihan. Pertama ada tambah prodi. Apabila admin ingin menambah prodi, maka sistem menampilkan form input prodi. Setelah tampilan form input prodi ditampilkan oleh sistem, admin mengisi prodi dan menyimpan. Dan data dikirim ke database. Selanjutnya ditampilkan oleh sistem. Apabila tidak ingin menambah prodi, ada pilihan edit prodi. Apabila admin mau mengedit prodi yang sudah ada, sistem akan menampilkan form update prodi. Kemudian admin mengedit prodi yang sudah ada dan mengupdate-nya. Kemudian mengirimkan data ke database. Prodi yang sudah diupdate dan sistem menampilkan prodi update-nya. Apabila tidak, ada pilihan hapus prodi. Apabila admin mau menghapus prodi, maka sistem mengirim perintah ke database untuk menghapus prodi dan ditampilkan oleh sistem. Apabila tidak, maka selesai. Selanjutnya, activity diagram mata kuliah. Mulai aktivitas, kemudian memilih mata kuliah. Sistem menampilkan informasi tentang mata kuliah. Admin ingin melihat detail mata kuliah, maka ditampilkan detail mata kuliah oleh sistem. Dan apabila admin kembali, maka ada beberapa pilihan untuk tambah mata kuliah. Apabila admin ingin menambah mata kuliah, maka sistem menampilkan form input mata kuliah. Selanjutnya admin mengisi mata kuliah yang baru dan menyimpan mata kuliah. Setelah itu data dikirim ke database dan ditampilkan oleh sistem. Apabila admin tidak ingin menambah mata kuliah, maka ada menu edit mata kuliah. Apabila admin ingin mengedit mata kuliah yang sudah ada, maka sistem menampilkan form update mata kuliah. Kemudian admin mengedit mata kuliah yang sudah ada dan admin mengedit mengupdate mata kuliah. Kemudian data diperbarui, dikirim ke database dan ditampilkan oleh sistem. Selanjutnya apabila admin tidak ingin mengedit mata kuliah, maka ada menu hapus mata kuliah. Apabila admin ingin menghapus mata kuliah, maka sistem menghapus mata kuliah di database dan menampilkan mata kuliah yang ada. Apabila tidak, maka activity diagram selesai. Selanjutnya activity diagram mahasiswa.
Sini admin memulai activity, kemudian admin memilih menu mahasiswa, dan informasi mahasiswa ditampilkan oleh sistem. Kemudian admin ingin melihat detail mahasiswa, maka detail mahasiswa ditampilkan oleh sistem. Kemudian ada menu kembali, admin, apabila ya, maka ada beberapa pilihan. Apakah admin ingin menambah data mahasiswa? Apabila ya, maka sistem akan menampilkan form input mahasiswa baru. Selanjutnya, setelah ditampilkan form input mahasiswa, maka admin mengisi data mahasiswa baru dan menyimpannya. Selanjutnya, data dikirim ke database dan ditampilkan oleh sistem. Apabila tidak, ada menu edit mahasiswa. Apabila admin ingin mengedit data mahasiswa, maka kita menampilkan form update mahasiswa. Kemudian admin mengedit data mahasiswa dan menyimpannya. Kemudian data dikirim ke database dan ditampilkan oleh sistem. Apabila tidak, ada menu hapus mahasiswa. Apabila admin ingin menghapus data mahasiswa, maka sistem menghapus data mahasiswa di database dan menampilkan data mahasiswa yang masih ada. Apabila tidak, maka activity diagram selesai. Selanjutnya, activity diagram tahun akademik. Admin memulai aktivitinya, kemudian memilih tahun akademik. Selanjutnya, sistem menampilkan informasi tahun akademik. Selanjutnya, apakah admin ingin menambah tahun akademik atau tidak? Apabila ya, maka sistem menampilkan form input tahun. Setelah form tahun akademik ditampilkan oleh sistem, admin mengisi tahun akademik dan menyimpannya. Kemudian data dikirim ke database dan ditampilkan oleh sistem tahun akademik yang ditambahkan. Apabila tidak, maka ada menu edit tahun akademik. Apabila admin ingin mengedit tahun akademik yang sudah ada, maka sistem menampilkan form update tahun akademik. Kemudian admin mengedit tahun akademik dan mengupdate tahun akademik. Selanjutnya data dikirim ke database dan ditampilkan oleh sistem tahun akademik yang sudah diupdate. Apabila tidak, ada menu hapus tahun akademik. Apabila admin ingin menghapus data tahun akademik, maka sistem menghapus tahun akademik di database dan menampilkan tahun akademik yang ada. Apabila tidak, maka selesai. Selanjutnya, activity diagram KRS. Mulai kemudian pilih KRS, kemudian sistem menampilkan form KRS. Setelah form KRS ditampilkan sistem, admin menginputkan NIM dari data mahasiswa KRS yang ditampilkan. Kemudian kita menampilkan KRS dari kemudian kita tambah data KRS. Apabila ini data KRS, maka kita menampilkan form input data KRS. Setelah form input data KRS ditampilkan oleh sistem, admin mengisi data KRS dan menyimpannya. Data dikirim ke database dan ditampilkan kembali oleh sistem. Apabila admin tidak ingin menambah data KRS, maka ada menu edit data KRS. Apabila admin ingin mengedit data KRS, maka sistem menampilkan form update data KRS. Form update data KRS ditampilkan. Admin mengisikan atau mengedit data KRS yang mau diedit. Kemudian data KRS diupdate, data dikirim ke database dan ditampilkan oleh sistem. Apabila data KRS, ada menu data. Apabila admin ingin menghapus data KRS, maka sistem menghapus data KRS yang ada di database dan menampilkan data KRS yang masih ada. Apabila tidak, ada menu print KRS.
Apabila ingin mencetak KRS, sistem mencetak data KRS. Apabila tidak, aktivitas selesai. Selanjutnya, activity diagram input nilai. Admin sudah login atau sudah memulai aktivitas, kemudian memilih menu input nilai. Setelah dipilih, maka sistem menampilkan form masuk input nilai. Setelah form masuk input nilai ditampilkan oleh sistem, admin menginput kode mata kuliah. Kode mata kuliah yang akan diinput nilainya. Kemudian menekan proses, sistem menampilkan detail input nilai. Setelah ditampilkan detail input nilai, admin mengisikan nilai mata kuliahnya dan menyimpannya. Kemudian data dikirim ke database dan data ditampilkan di sistem. Setelah itu, maka kita selanjutnya ada activity diagram KHS. Admin memilih KHS, maka sistem menampilkan form KHS. Setelah form KHS ditampilkan, admin menginputkan NIM mahasiswa. Kemudian admin memprosesnya dan sistem menampilkan informasi KHS dari NIM mahasiswa yang diinputkan. Setelah informasi KHS ditampilkan, admin mengeprint KHS dan sistem mencetak KHS. Kemudian selesai. Oke, selanjutnya aktivitas diagram dosen. Admin sudah login dan memulai aktivitas. Kemudian dosen. Kita menampilkan informasi dosen. Kemudian apabila admin ingin melihat detail dari dosen, sistem menampilkan detail informasi dosen tersebut. Setelah detail informasi dosen ditampilkan, admin kembali dan ada beberapa pilihan. Yang pertama ada tambah dosen. Jika dosen data dosen yang baru, maka kita menampilkan form input dosen. Setelah form input dosen ditampilkan, admin mengisikan data dosen yang baru. Setelah diisi, kemudian disimpan. Data dikirim ke database dan ditampilkan oleh sistem. Jika admin tidak ingin menambah dosen atau ingin mengedit dosen, maka sistem menampilkan form update dosen. Kemudian admin mengedit dosen atau data dosen. Selanjutnya mengupdate data dosen. Data dikirim ke database dan ditampilkan oleh sistem. Apabila admin tidak ingin mengedit data dosen, ada menu data hapus dosen. Jika admin ingin menghapus data dosen, maka sistem menghapus data dosen yang ada di database, kemudian menampilkan data dosen yang masih ada. Jika tidak ingin menghapus, maka aktivitas selesai. Demikian untuk penjelasan activity diagram dari web project kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Robi selaku dosen mata kuliah Web Programming 2. Perkenalkan, nama saya Gatot Kidoyo. NIM saya 1219093. Saya kelas 123B03. Pada kesempatan saya kali ini saya ingin membawakan atau menjelaskan tentang kelas diagram yang ada di proyek kelompok kami. Di mana proyek kelompok kami itu ada di Sisvo Kemahasiswaan kampus.id. Nah, di dalam kelas diagram ini ada 7 kelas yang mana masing-masing kelas ini memiliki atribut dan metode. Untuk di kelas nilai itu ada atributnya tugas, absen, UTS, dan UAS. Untuk metodenya sendiri semuanya sama dari ketujuh kelas tersebut.
ada tambah, edit, dan hapus. Kemudian di kelas dosen ada ID dosen, nama dosen, alamat, jenis kelamin, email, dan telepon. Untuk di kelas mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, dan program studi. Kemudian untuk di kelas program studi ada kode prodi, nama prodi, dan program studi. Untuk di kelas mahasiswa ada NIM mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, email, telepon, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan program studi. Dan untuk yang kelas KRS ada kode KRS, kelas, dan semester. Terakhir, kelas jurusan ada kode jurusan dan nama jurusan. Masing-masing kelas ini terhubung menjadi satu. Dimulai dari kelas mahasiswa. Untuk kelas mahasiswa ini bisa lebih dari satu untuk memperoleh nilai. Nah, dari nilai ini juga sama, bisa mendapatkan lebih dari satu, itu dari dosen. Untuk yang dosen pengampu mata kuliah tersebut. Dan untuk yang dosen tersebut terhubung ke mata kuliah yang bisa lebih dari satu juga. Nah, untuk yang di mata kuliah akan mendapatkan hasil itu KRS. KRS hanya satu, jadi semisal untuk mahasiswa yang mengambil KRS itu terdiri dari program studi, kelas, dan ada di semester berapa, itu hanya satu. Untuk yang program studi, ini hanya bisa diperoleh mahasiswa itu satu program studi. Dilihat dari keterangan untuk angka 1 ini. Tapi untuk dari program studi tersebut bisa mendapatkan dari banyak atau lebih dari satu mahasiswa. Sama halnya dengan jurusan dan KRS tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kelas diagram ada di siswokemahasiswaankampus.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Robiha, NIM 12190010. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang demo program. Di mana demo program ini akan saya jelaskan secara langsung. Di sini kita ketikkan localhost /siswaakademik/administrator/out. Lalu kita enter. Di sini ada halaman login dan kami memiliki username admin, lalu passwordnya yaitu juga admin, lalu kita klik login. Nah, di sini adalah tampilan sistem informasi akademiknya, yang dimana di sini memiliki submenu akademik yaitu jurusan. Di menu jurusan ini terdapat tambah jurusan. Untuk menambahnya simple, tinggal masukkan kodenya, semisal MI, SI atau apa, lalu nama jurusannya apa, manajemen informatika atau apa, lalu kita simpan. Dan di sini juga ada tombol aksi yaitu untuk edit. Editnya juga pun simple, tinggal kita mengganti nama kode jurusannya dan nama jurusannya. Lalu kita tinggal simpan. Dan di sini juga ada aksi hapus. Misal kita akan menghapus manajemen informatika, kita klik hapus dan datanya akan terhapus. Lalu selanjutnya ada program studi. Di menu program studi ini hampir sama, yaitu ada penambahan prodi. Untuk menambahkan prodi, di sini ada masukkan kode prodi, nama prodi, dan pilih jurusan. Lalu ada tombol aksi juga untuk mengedit. Editnya untuk kode prodinya bisa diedit namanya, terus nama prodinya juga, nama jurusannya juga.
Dan ada aksi hapus di sini untuk menghapus program studi yang diinginkan. Misal kita akan hapus nomor 3 yaitu SE Sastra Inggris, Komunikasi dan Bahasa. Maka data akan terhapus. Lalu lanjut ke mata kuliah. Di sini kita memiliki menu mata kuliah yaitu ada penambahan yaitu tambah mata kuliah. Yang dimana di sini ada kode mata kuliahnya. Kita ketik sendiri apa namanya juga, terus SKS-nya mau berapa, dan juga semesternya, masuk semester berapa. Dan tidak lupa untuk program studinya. Oke, lalu disimpan. Lalu ada tombol aksi, yaitu untuk melihat detail dari mata kuliah ini. Itu kode mata kuliah MKK 01, yaitu nama mata kuliahnya Algoritma dan Pemrograman Dasar. SKS-nya 3, semester 1, Program Studi Manajemen Informatika. Kembali, lalu ada aksi edit. Nah, aksi edit ini untuk merubah. Jika ada perubahan atau kesalahan dalam pengetikan, bisa diubah di sini atau perubahan informasi. Untuk namanya, SKS-nya bisa diganti, semester, dan program studi. Lalu ada aksi hapus. Di sini untuk menghapus mata kuliah yang sudah tidak terpakai atau diganti dengan yang lain. Lalu ada menu mahasiswa. Nah, di sini adalah menu mahasiswa, yaitu sama ada untuk penambahan mahasiswa di sini, yaitu bisa menambahkan NIM mahasiswa, contoh berapa, terus nama, ada alamat, email, telepon, tempat lahir, tanggal, jenis kelamin, program studi yang dipilih. Terus bisa menambahkan foto juga. Misal NIM-nya 12, 17, 13, 55. Terus nama siswanya Retno Ayu. Retno Ayu. Alamatnya Bekasi. Email Retno Ayu 123@gmail.com. Nomor teleponnya semisal 0812 3344 556. Tempat tanggal lahir semisal Jakarta. Terus tanggal lahir, tanggalnya 12, bulannya 10, tahunnya 1995. Lalu jenis kelaminnya perempuan, terus dia memilih program studi akuntansi misal. Lalu disimpan. Nah, di sini tersimpan yaitu dengan nama Retno Ayu, alamatnya Bekasi, emailnya retnoayu123@gmail.com. Dan di sini ada tombol aksi yaitu 3. Yang pertama itu detail, terus ubah, dan hapus. Di detail ini kita bisa melihat detail dari mahasiswa tersebut yang kita ingin tahu, yaitu ada NIM, nama lengkap, alamat, email, telepon, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama prodi. Lalu ada tombol aksi ubah, edit untuk mengubahnya di sini. Dan ada tombol aksi hapus untuk menghapus nama mahasiswa yang sudah ter-DO ataupun tidak melanjutkan. Lalu lanjut ke tahun akademik. Tahun akademik simpel ya, untuk ini sama. Untuk tambah tahun akademiknya, kita masukkan tahun akademiknya, pilih semester, pilih status, semesternya ganjil atau genap, statusnya aktif atau tidak aktif. Lalu simpan. Lalu ada tombol aksi di sini untuk merubah, misal untuk tahun akademik 2018-19 atau ingin dirubah apa semesternya jika terdapat kekeliruan.
Lalu bisa menghapus juga, di sini ada tombol aksi hapus untuk menghapusnya. Lalu masuk ke KRS. Di KRS ini kita harus memasukkan NIM mahasiswanya terlebih dahulu. Contoh 12 17 13 53. NIM nama mahasiswanya, terus tahunnya 2018 2019. Semester genap. Proses. Nah, di sini terdapat kartu rencana studi NIM 12 17 13 53. Itu nama lengkapnya Wahyu. Program Studi Manajemen Informatika tahun akademik semester 2018 2019 semester genap. Di sini terdapat tambah data KRS, print, tambah ada aksi, dan tombol hapus. Dan di sini ada kode mata kuliahnya yang akan dipelajari, ada algoritma pemrograman dasar, ada pendidikan Pancasila. Ini jumlah SKS-nya. Sama untuk tambah KRS, kita bisa menambahkan nama mata kuliahnya apa, untuk NIM-nya di sini, dan ini tahunnya. Lalu ada tombol aksi untuk ubah. Di sini ada untuk mengubah, bisa disimpan, dan ada tombol aksi hapus. Lanjut ke input nilai. Di sini terdapat tahun akademik, semester, lalu kode mata kuliahnya kita ketik MKU01, kita proses. Nah, di sini terdapat yaitu untuk memasukkan nilai akhir kode mata kuliah MKU01, nama mata kuliah Pendidikan Pancasila, SKS-nya 2, tahun akademik 2018-2019 semester genap. Nah, di sini ada NIM 12 17 13 53, nama mahasiswanya Wahyu, kita bisa masukkan nilainya, yaitu untuk nilai akhirnya dia A seperti ini, lalu disimpan. Terus lanjut ke KHS. Nah, di KHS ini kita harus memasukkan NIM mahasiswanya terlebih dahulu. Bisa kita ketikkan 12 17 13 53, semester tahun akademik 2018-2019. Terus kita proses. Di sini adalah KHS-nya, kartu hasil studi, yang dimana dimiliki oleh NIM 12 17 13 53, nama lengkap Wahyu, program studi yang diambil manajemen informatika, tahun akademik 2018-2019 semester genap. Terdapat kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nilai, dan skornya di sini. Untuk hasilnya nanti ada indeks prestasi di bawah sini. Dan untuk cetak KHS-nya ada. Lanjut ke dosen. Di menu dosen ini itu terdapat pilihan tambah dosen dan menu aksi. Di menu aksi ini ada lihat detail, ada untuk ubah data dosen, dan untuk menghapus data dosen yang sudah tidak mengajar lagi. Misal ditambah dosen, terdapat form NIDN, nama dosen, alamat, jenis kelamin, apakah laki-laki perempuan, lalu email, ada nomor telepon, masukkan nomor telepon dan fotonya, lalu kita simpan. Ada tombol aksi, yaitu lihat detail. Di sini misal kita mau lihat detail dari nama lengkap Budi Utoyo. Nah, di sini terdapat NIDN-nya 123458990, nama lengkapnya Budi Utoyo, alamatnya Bandung, jenis kelamin laki-laki, emailnya budi@gmail.com, nomor telepon 0212945780. Lalu kembali di sini ada terdapat menu tombol edit untuk mengedit dari dosen ini, lalu ada menu hapus. Nah, di selain ini juga ada untuk
submenu identitas, kategori, informasi kampus, tentang kampus, fasilitas, materi perkuliahan, galeri, dan kontak untuk sistem informasi akademik. Nah, sekian dari penjelasan ini. Untuk mengakhiri kita klik tombol logout. Di sini kita akan keluar dari halaman sistem informasi akademiknya. Lalu kembali ke PPT. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Penerapan aplikasi sistem informasi pengelolaan arsip statis yang berbasis web dan berlisensi open source menjadi salah satu penunjang dalam proses pengelolaan arsip statis. Fitur dalam aplikasi Sysfo sudah mudah dipahami. Salah satu manfaat dari penerapan aplikasi Sysfo adalah membantu arsiparis dalam pembuatan inventaris arsip statis. Kendala yang didapatkan dalam penerapan aplikasi seperti fitur dalam Sysfo sebagian masih belum dimengerti. Kurangnya pengetahuan arsiparis dari segi perbaikan program aplikasi jika sewaktu-waktu mengalami kerusakan, dan kekurangannya sumber daya manusia. Namun, kendala tersebut bisa ditanggulangi beberapa langkah, yaitu peningkatan sumber daya manusia dan sosialisasi Sysfo, baik menjalin kerjasama dengan pihak yang pengembang aplikasi. Oke, sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.